Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kita mahasiswa Al-Karimiyah, mahasiswa paling kece. For your information, kita ini lagi di Masjid At-Thohir yang alamatnya di mana? Podomoro ya. Jadi Podomoro itu kalau di bahasa Jawa silahkan datang. Ya. Jadi nanti buat teman-teman Al-Karimiyah saya rekomendasiin buat datang semuanya ke sini, menikmati suasana At-Thohir. Ini recommended banget sih. Kembali ke bahasan kita ya. Kami di sini mewakili pembahasan masalah fikih kewanitaan. Sebelum kami bahas, kita perkenalkan dulu ya. Dari cewek-cewek dari sebelah ujung yang imut. Perkenalkan, nama saya Kaila Nuranggiani, saya kelas 2G. Nah, ini ada ukti kita. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi dari kelas 2G. Nama saya Zulfan Najah dari kelas 2G. Nama saya Zurufa dari kelas 2G. Ada Sohib Aneh, siapa ini namanya? Saya Arandana Amardika dari kelas 2G. Oke. Aramdana Amardika. Amardika. Oh iya. IG-nya apa IG-nya? Oh, IG-nya arandana.amardika. Follow ya. Ya, nanti buat teman-teman bisa di-follow ya. Nanti kalau mau follow IG yang awatnya Japri aja. Nanti kalau ada 500 followers ada giveaway. Ya. Oke, kembali ke pembahasan kita. Kita mulai dari mana ini, guys? Pembahasan fikihnya. Haid. Dari haid. Pak, saya lagi kepo banget ini ceritanya. Nah, masalah apa nih? Kan gue nge-lag. Kan gini, kita tuh sering dengar, kemarin saya dengerin dari teman saya bahwasannya dia itu lagi istihadah. Kata saya lah, emang perempuan ada yang lain selain haid gitu? Setahu saya cuma haid. Jadi kata dia sebenarnya tuh ada wanita itu ada masa-masa keluar darah selain haid. Jadi mungkin kita bisa belajar dari ukti-ukti yang satu ini, apa sih sebenarnya haid itu apa? Terus apalagi sih selain haid? Oh gitu. Jadi haid sama istihadah itu beda ya? Beda Pak. Oh, Beda. Anda baru tahu kan? Soalnya Anda nggak haid sih. Iya. Soalnya saya tuh kalau belajar fikih gitu kan, kita kan cowok gitu. Jadi kalau belajar fikih wanita itu suka males gitu. Iya. Padahal harusnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita mah belajar mimpi jima, ya gitu doang. Ini kan fikih. Oh. Jadi kita tanya aja nih sama yang ahli-ahlinya nih kan. Sebenarnya dari head dulu, mungkin head itu apa sih sebenarnya? Bolehlah tolong diberi penerangan. Jadi untuk pengertiannya, haid itu secara bahasa mengalir atau banjir. Terus kalau secara istilahnya, darah yang keluar dari ujung rahim perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit ataupun karena sebab melahirkan, dan keluarnya haid ini pada masa tertentu. Waktu haid ini biasanya keluar pada perempuan yang sudah masuk baligh, yaitu ketika lebih kurang dari 9 komariah sampai dia masuk waktu berhentinya haid. Nah, waktu berhentinya haid ini beda-beda setiap orang gitu. Tapi kalau dari madzhab Syafi'i sendiri biasanya itu di umur 62 tahun. Nah itu waktu menopause ya, Iya. itu selesai ya. Biasanya kan wanita itu ada waktu selesai haid benar-benar, jadi setelah haid itu udah nanti kalau udah umurnya udah tua atau misalnya udah penyakitan dia gitu kan, dia udah nggak haid lagi. Jadi nanti ada masanya wanita itu nggak haid lagi gitu. Nah jadi ada masanya ketika dia entah itu dia umur 40 tahun, entah itu dia umurnya 50 tahun atau 62 tadi ya, seperti yang dijelaskan. Berarti start haid itu Umur 9 tahun. berarti haid itu dimulainya umur 9 tahun. Iya. Tapi beda-beda juga. Ada yang bilang apa? Itu pasti 9 tahun kah atau ada yang kurang atau ada yang lebih? Nah, sedangkan ya untuk yang kurang nih, kurang dari 9 tahun, misalnya dia sudah keluar darah nih, Iya. berarti itu namanya darah penyakit, bisa juga disebut darah istihadah. Oh itu sebetulnya istiadat. Ya, Kalau selesainya haid nah, 40 tahun. ada yang 40 tahun, ada yang lebih dari 40 tahun. Jadi setiap wanita berbeda-beda bagaimana dia kesehatan dia gitu.
seandainya dia nih masih sehat nih, oh dan teratur nih keluar darah haidnya, sucinya juga teratur, maka bisa jadi dia selesai dari masa haid itu di umur 62 tahun tadi gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya. Apabila dia sudah menopause atau sudah keluar dari masa haid, masih keluar darah, berarti itu bukan darah haid. Mas, Ya, nggak maksudnya keluar lagi lah. Enggak, Kalau udah menopause sih nggak bisa. nggak bisa, Dan- tetap udah. udah nggak Cowok bisa. ya. Jadi kayak cowok kan, maksudnya nggak usah keluar lagi. Jadi kayak anak Oh, bayi iya. lagi gitu. Jadi seolah-olah seperti anak bayi lagi. Oh, Nah, gitu ya. seperti Sama anak halnya yang nggak belum- bisa, udah nggak bisa. Iya, seperti orang yang belum balik lagi kan. Jadi Tapi- gitu. Seperti orang Itu kan batasnya nggak nentu ya, umur 40 sampai 65. Nah, kalian sebagai wanita itu punya tips nggak sih, maksudnya biar nggak menopause gitu? Biar nggak bisa. nggak bisa. Udah pas tetap Bukan Lebih menjaga kesehatan. Lebih menjaga enggak, kesehatan, maksudnya kayak bukan buat enggak menopause, tapi untuk memperlambat. Oh, Kan itu kan untuk memperlambat. dari 40 sama 65 kan bedanya jauh. Iya, Oh, nah, udah tahu, nah itu Pak. tadi seperti apa, jaga kesehatan, teratur, makannya Pola juga hidup. pokoknya pola hidupnya ya. Yang paling penting apa tuh kalau dari pola makan, mungkin ada yang bisa dihindari gitu, jangan makan A, B, Jangan makan C. seblak misalnya tuh. Nah, Olahraga sih sebenarnya. Seblak. Olahraga ya. Tapi iya. kan saja paling males olahraga ya. Iya, cewek itu paling suka makan seblak, paling malas olahraga tuh cewek itu. Berarti harus seimbang kalau Iya, harus diimbangin lah. Iya, harus seimbang. Nah, itu cara-cara mengatasi biar lama nih yang si waktu haidnya nih gitu kan. Nah, Berarti kalau sebelum haid dia udah keluar darah, sebelum 9 tahun berarti itu namanya istihadah tuh. ya terhadap penyakit. Kalau istihadah tuh apa itu? Darah istihadah itu yang mengalir yang bukan pada waktunya. Selain itu darah haid dan darah nifas. Dan biasanya ini keluarnya ini darahnya relatif lama, lain dari haid. Enggak, sebenarnya darah istihadah juga sama 15 hari. 15 hari. Jadi kalau misalnya dia udah 15 hari istihadah, berarti itu bisa masih keluar darah haid, masih keluar Haid, darah lebih dari 15 hari. 15 hari itu disebutkan haid. Jadi disebutkan haid. Kalau udah lebih dari 15 hari berarti istihadah. Nah, seperti itu. Jadi terus aja berulang-ulang gitu. Kan ada tuh orang yang haid sampai 40 hari. Iya, darah terus. Itu berarti bukan haid ya. Jadi Biasanya orang bilang kayak gitu kan. jadi Artinya ngitungnya gimana tuh? Jadi gini Kalau Pak, 40 hari. Yang dihitung haidnya gimana? udah mulai dulu deh. Kita ngomongin ini buat di dalam video. Istihadah dulu. Iya. Jadi istihadah sendiri ini darah yang mengalir, yang keluar bukan pada waktu biasanya. Selain itu darah haid dan darah nifas. Dan biasanya ini keluar darah istihadah ini relatif lama dan disebabkan oleh darah penyakit atau darah Disebabkan oleh disebabkan oleh darah penyakit gitu. Jadi gimana nih para muslimah buat membedakan mana itu istihadah dan darah haid? Biasanya itu keluarnya pada anak sebelum usia 9 tahun itu termasuk darah istihadah. itu istihadah tuh. Ya. Dan lagi darah yang keluar dari pada waktu suci setelah haid. Jadi misalkan waktunya kan paling lama kan 15 hari nih haid. Oh, haid itu 15 hari. Ya, paling lama. Jadi belum jelas, Nanti Pak. kalau setelah 15 hari ini keluar lagi darah. Nah, itu termasuk darah istihadah. Oh, itu termasuk dari Ya. istihadah. Dan ada lagi darah yang keluar sebelum melahirkan. Itu termasuk darah istihadah juga. Terus darah intinya istihadah itu darah penyakit. Oh gitu. Oh ini tadi tuh yang ketinggalan tuh, untung diingetin. Berarti haid itu masanya itu masa keluar darahnya itu 15 hari kah? Atau ada yang kurang kah? Atau ada yang lebih kah? itu paling sebentar ya masaknya, Paling sebentar ya? banget, benar-benar paling sebentar itu sehari semalam. Satu kali 24 jam? Nah, satu Ya. hari 24 jam. Satu kali 24 Satu jam. kali 24 jam. Nah, normalnya seorang perempuan haid itu 7 hari. Itu normal ya? Normal itu 7 hari? normalnya. Dan paling lamanya itu 15 hari. Oh paling lama 15 hari? Ah. Nah terus nih, ada nih pernah berita nih viral. Ada ibu-ibu, dia haid sampai 40 hari, itu gimana tuh? Jadi, nah kebanyakan kan seorang wanita tuh di luar sana belum tahu kan. Iya, ini haid 40 hari Nah, gitu ya. iya Lama gitu kan. banget. Kebanyakan seperti itu. Nah itu jadi nih pemirsa. Jadi seandainya kalian udah haid selama 15 hari, masanya 15 hari dan hari ke-16 itu masih keluar darah, berarti itu disebutnya darah istihadah, darah penyakit. Nah,
ketika darah istihadah ini masih keluarnya masih selama 15 hari juga, itu masih disebut istihadah, tapi ketika keluarnya 16 hari itu udah masuk haid Darah haid lagi. lagi. Pokoknya Nah, jangkanya gitu. dari haid pertama ke haid kedua itu Nah, itu 16 hari. Tapi kalau secara hukum fikih nih, orang yang haid itu kan wajib mandi wajib dan nggak boleh sholat ya. Iya. Orang haid nggak boleh sholat kan? Iya. Maksudnya sesudah haid baru boleh sholat ya? Iya, boleh. Kalau bedanya secara hukum sama orang yang keluar dari istihadah itu apa? Bedanya antara orang yang haid sama istihadah gitu kan kalau haid itu kan nggak boleh puasa, nggak boleh sholat dan harus mandi wajib kan. Kalau istihadah itu gimana? Kalau istihadah boleh tetap sholat. Oh boleh, wajib dong berarti wajib ya, sholat dong. tetap wajib sholat. Kecuali haid tuh kan dilarang semua Haid ya. nggak boleh. nggak boleh puasa. Iya. Oh kalau istihadah tetap wajib sholat dengan syarat dibersihkan. Tapi ya harus dibersihkan dan disucikan gitu. Tapi kalau nggak harus mandi. Nggak harus mandi Ya, wajib. nggak harus mandi. Tapi nggak diperbolehkan gitu. Oh berarti itu ya bedanya itu kan Pak. Ente nggak tahu Pak. Coba kalau kita nggak bikin podcast Ya, begini. tapi kan itu kan umpamanya kan maksimal 15 hari nih. Iya. Semuanya ini ada cewek nih udah 15 hari nih haid. Nah, tapi yang 16 ke atas tuh dia masih keluar darah itu Itu wajib. istihadah. Itu termasuk wajib istihadah. sholat ya. Iya. Dia harus mandi suci dulu, Pak. Oh, harus mandi. Oh iya, mandi suci, mandi bisa, haidnya dulu terus ya. Mandi haidnya itu selesai. baru sholat ya. Sholatnya kayak biasa aja gitu. Biasa. Nah, tapi kalau mau sholat, dia tuh harus bersihin dulu. Iya, dicek dulu. Setiap waktu sholat harus dibersihin. Ya, kalau Pak, misal nih, ente punya istri nih, haid 60 hari nih. Ya, itu ente harus hitung tuh obat 15 hari sama haid. Hari ke-16-nya istiadoh, sampai 15 hari berikutnya selesai istiadoh, masuk Haid haid lagi. lagi. Gitu, ente perlu hitung tuh pakai catatan Gitu ya. tuh, udah kayak tukang. Berarti cewek-cewek ini harus punya ini ya catatan sendiri. Iya. Iya, wajib Pak, wajib. Oh, wajib ya. Dicatat Pak. Karena dia kan nyangkut masalah kayak ibadah ya sholat itu. Tapi kalau istihadah itu berarti kan boleh sholat berarti boleh ngaji juga ya? Guys? Boleh. Puasa juga boleh kok. Puasa boleh juga ya. Karena itu darah penyakit Pak. Penyakit bukan darah haid. Terus darah itu juga ada warna-warnanya Pak. Oh, ada warnanya? Iya. Warnanya apa itu? Merah, kuning, hijau, biru atau gimana? Menurut pendapat fuqaha, warna haid itu ada 6 menurut Imam Hanafi. 1 warna merah, hitam, coklat seperti tanah, kuning, keruh, dan hijau. Tapi menurut Imam Syafi'i, warna itu ada 5. Warna merah, hitam, coklat seperti tanah, kuning, dan keruh. Imam Syafi'i juga mengatakan sifat darah itu ada 4. Tidak busuk dan kental, kemudian kental dan busuk, kemudian busuk dan kental, kemudian tidak busuk dan tidak kental. Itu sifat darah. Jadi warnanya itu beda-beda ya. Ada yang busuk, kental, ada yang enggak Warna, busuk. Pak. Oh, iya, sifat itu baunya. Oh, Sifat, iya. sifat darah ini sifatnya ada yang enggak, ada yang encer, ada yang kesel, kan? Itu sifat namanya, sifat gitu. darah. Kalau warna Kalau warna merah kuning hijau itu warna apa? Oh iya. Sorry ini agak nge-lag dikit. Iya, belum ngopi guys, ajarin aja. Oke, lanjut lagi. Ini bahas masalah apa lagi? Oh iya, udah tadi selesai. belum, ada satu lagi nih. Tadi melahirkan, sebelum melahirkan itu kan istiadah ya. Kalau darah sesudah melahirkan itu sebutannya apa? Kan saya suka ngeliat tuh kalau orang ngelahirin sesudahnya masih ada yang keluar darah. Itu sebutannya darah apa? Nifas, itu namanya darah nifas. Oh, itu nifas tuh. Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, kalau yang berbarengan ada darah yang berbarengan dengan anak, itu namanya wiladah ya. Oh itu wiladah. Bisa dibedakan ya, wiladah. Tapi ketika setelah melahirkan itu keluar darah, nah itu namanya disebut darah nifas. Nah, nifas juga waktunya itu paling ya biasanya normalnya 40 hari, 40 hari. 40 hari. Paling lamanya 60 hari. Paling sebentar ya, paling sedikit ya sama, paling sebentar ya 1 hari 1 malam sama kayak Oh berarti Satu malam. kalau habis nikah nih, habis lahir, habis melahirkan, terus dia keluar darah selama 40 hari. Oh berarti itu jatuhnya darah nifas, bukan darah haid. Bukan darah haid. Itu beda lagi Pak. Itu kalau apa tadi namanya ini?
Tahu nifas ya? Nifas ya? nifas. Nifas itu berarti hukumnya sama kayak haid gitu ya? Dia nggak boleh. Dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Jadi dia nanti harus kodo puasa wajib. Tapi wajib kodo. Wajib. Kode sholat kah? Enggak, sholat enggak. sama kan kayak Sama haid. Seperti haid hukumnya. Berarti kalau jadi cewek itu nggak enak ya? Umpamanya dia habis melahirkan gitu ya, terus dia nifas 40 hari, pas bulan puasa dari awal sampai akhir. Kan apa nggak? Nggak bisa, nggak boleh puasa. Berarti Iya, nggak boleh puasa ya? berarti kodo itu Harus kode ya. nanti ada beda lagi itu penjelasannya. Tapi kalau bayar vidya boleh nggak sih? Nah kan itu. Oh iya. Ya, digantiin pakai vidya gitu boleh nggak sih? Kan berat ya 30 hari gitu. Nah, enggak jawab aja ininya. Boleh sih, kalau saya boleh gitu. Boleh Pakai video ya. Ya nanti kan tinggal di searching doang. Tapi Boleh menurut apa Ente, enggak? Hah? menurut Ente video Iya nggak? sih kalau hamil. Tapi Kan emang ada melahirkan nggak, juga gini nggak loh. apa-apa. Kan ada perbedaan nggak? Ada apa? Hal-hal yang mewajibkan vidya sama yang nggak boleh di vidya tapi harus dikode doang. Ada perbedaan nggak itu? Iya, betul. Kalau misalnya kayak gini, Baca ya. kalau haid atau nifas itu dia boleh vidya kan? Ini menanya ini mah santai aja, nggak usah dimasukin. Kayaknya enggak ya, enggak video ya. Kan sama kayak haid. Sama kayak Haid haid sih. kodo kan? Iya kan Haid kodo, bukan- berarti bukan kodo. vidya, kan? Kecuali kalau dia sedang hamil, puasa. Oh iya, benar. Kalau hamil iya, karena kan kalau hamil Khawatir. kan khawatir anaknya bayinya janinnya lemah gitu ya. Oh, Itu yang Iya, hubungan dengan vidya dan enggaknya. Tapi Oh, kalau nifas gitu. kayaknya itu karena Jatuhnya masih haid. kayak haid. Hukumnya Oh, haid jatuhnya ya. kayak haid ya. Ya jadi- kalau boleh mah orang mau Vidya. nifas semua, Pak. Ya kan siapa tahu boleh dinego. Berarti nggak boleh pak. Nggak boleh ya, jadi Iya, intinya karena nggak boleh vidya ya. itu Syaratannya harus yang benar-benar nggak bisa ngekode puasa nggak sih? Oh iya, jadi kalau Ataupun gini, ente Iya. punya utang puasa. Misalnya ente punya utang puasa, sampai ketemu puasa bulan selanjutnya ente belum sempet kode deh, itu vidya ya jatuhnya ya. Iya, Misalnya cewek-cewek nih, kan ada bolong 7 hari, sampai ketemu Ramadan berikutnya nggak ke kode tuh. Tujuhnya. Itu vidya 7 harinya, nggak bisa dikode lagi setelah Tapi wajib kodo tetap. Oh tetap wajib kode. Wajib kodo dan membayar kodo vidya. itu wajib. Iya, karena sebenarnya kan waktunya dari puasa ke puasa lagi tuh lama. Iya. Berarti kan itu harus digantikan, cuman kelalaian atau apalah. Males sih. Males. Nah, makanya wajib bayar Paling vidya dan relate wajib males sih. dikodo. Tapi kebanyakan enggak sih, Pak. Nah, ini. oh jadi gitu-gitu jadi gitu ya teman-teman semua. Cukup kompleks banget sih masalah cewek. Itu selain itu ada lagi nggak sih? Banyak sebenarnya pak. Ini udah semua nih masalah. Iya, Udah. Oh gitu. Mungkin Ya. nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen. Oh iya. Bisa di like, Bawah subscribe men ya. guys. Oke, jadi itu aja pembahasan dari kami teman-teman. Nanti kalau kurang jelas bisa dibaca aja buku. Nanti kami rekomendasikan beberapa buku di video ini Ya, ya. lihat video setelah ini ya. Setelah ini, jadi ada nggak sih tips buat ini nih para wanita di luar sana gitu dari kalian gitu? Oke, jadi untuk para muslimah di luar sana, kita harus bisa membedakan mana itu darah haid, darah istihadah, dan darah nifas ya teman-teman. Kalau misalnya kita masih ragu nih, gimana sih cara membedakannya, kita bisa tanya ke yang lebih tahu, ke ustazah, ke ustadz gitu. Gak usah. Mungkin itu aja. Dari Rahman ya. Ya nanti kalau masih bingung-bingung silahkan di DM aja ya Iya nih. ke Instagram. Coba tolong disebutin Instagramnya satu-satu biar nanti kalau ada yang Mau mau menambah tanya. followers? Iya. Oh enggak ya? Cukup privat sekali. Cukup pribadi ya. Masya Allah sekali ya. Private. Berarti kita yang 4 ini. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa mampir ke Atohir ya teman-teman ya. Ini Rekomendasi. rekomendasi banget. Ditunggu. Yaudah, sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.